Bagaimana jika manusia bisa mengalahkan kematian? Pertanyaan itu terdengar seperti fiksi, teman-teman. Tapi selama ribuan tahun, manusia benar-benar mencobanya. Ada kaisar yang mencari pil keabadian. Ada petapa yang mencoba mempertahankan tubuhnya setelah kematian. Dan ada ilmuwan yang percaya bahwa rahasia masa muda mungkin tersembunyi di dalam darah. Yang mengerikannya lagi, ketiganya berakhir dengan kematian, teman-teman. Inilah 3 kisah manusia yang mencoba menantang batas terakhir kehidupan. Tahun 361 Masehi di Tiongkok, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun naik tahta. Namanya Sima Pi, kaisar dari dinasti Jin Timur. Ia memiliki sesuatu yang hampir mustahil dimiliki manusia biasa, yaitu kekuasaan, kekayaan, istana, bahkan ribuan pelayan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia perintahkan untuk tunduk kepadanya, teman-teman, yaitu kematian. Pada masa itu, para kaisar Tiongkok sudah lama tertarik pada pencarian umur panjang. Para ahli alkimia membuat berbagai ramuan yang dipercaya dapat memperpanjang kehidupan. Bahkan bahannya sangat beragam. Ada mineral, logam, dan berbagai zat yang sekarang kita tahu bisa berbahaya bagi tubuh. Sima Pi juga tertarik pada pencarian tersebut. Catatan sejarah mengaitkan dirinya dengan praktik mencari keabadian dan penggunaan pil yang diberikan oleh para ahli alkimia. Dan kemudian sesuatu yang tragis terjadi. Ia jatuh sakit, teman-teman, dan kondisinya semakin memburuk. Pada tahun 365 Masehi, Sima Pi meninggal. Usianya baru sekitar 25 tahun. Disinilah ironi kisahnya menjadi begitu kuat. Seorang kaisar mencari cara untuk memperpanjang hidup. Tetapi justru ramuan yang ia percaya dapat menyelamatkannya diduga menjadi bagian dari kehancurannya, teman-teman. Nah, apakah pil itu benar-benar penyebab kematiannya? Catatan sejarah menghubungkan keduanya, tetapi kita tidak bisa mengetahui secara pasti komposisi ramuan yang dikonsumsinya. Namun satu hal jelas, Sima Pi benar-benar ada. Ia benar-benar seorang kaisar. Ia benar-benar mengejar umur panjang, dan ia meninggal ketika masih sangat muda. Mungkin inilah tragedi pertama dalam pencarian keabadian. Semakin takut seseorang terhadap kematian, semakin jauh ia bisa mengambil resiko untuk menghindarinya, teman-teman. Nah, sekarang kita berpindah ke Jepang. Berabad-abad setelah Sima Pi meninggal, di sana berkembang sebuah praktik namanya Shokushin Butsu. Secara sederhana, praktik ini berkaitan dengan asketisme ekstrim dan usaha mempertahankan tubuh setelah kematian. Salah satu nama yang sering dikaitkan dengan percobaan awal praktik tersebut adalah Shojin. Menurut tradisi yang berkembang, Shojin mencoba mengikuti jalan spiritual yang dikaitkan dengan Kukai, tokoh besar dalam Buddhisme Jepang. Dalam keyakinan tertentu, Kukai tidak dianggap sekedar mati, teman-teman. Ia dipercaya berada dalam keadaan meditasi yang sangat dalam. Gagasan tentang keberadaan setelah kematian inilah yang menjadi bagian dari latar spiritual Shokushin Butsu. Shojin kemudian menjalani kehidupan asketis yang ekstrim. Makanan dikurangi secara drastis, tubuh dipaksa menjadi sangat kurus, dan pada akhirnya ia memasuki kondisi yang bertujuan mempertahankan tubuhnya setelah kematian. Bayangkan apa artinya, teman-teman? Seseorang masuk ke dalam tempat yang sangat sempit, gelap, sunyi, dan perlahan memisahkan dirinya dari dunia luar. Nah, bagi kita sekarang, tindakan seperti itu terdengar mengerikan ya. Tapi bagi pelakunya ini bukan sekedar kematian, teman-teman. Ini adalah jalan spiritual. Namun menurut kisah yang berkembang tentang Shojin, ketika tempat tersebut kemudian diperiksa,
tubuhnya tidak berhasil mempertahankan kondisi yang diharapkan, teman-teman. Tubuhnya mengalami pembusukan, artinya usaha tersebut gagal. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, teman-teman. Kisah Sojin tidak memiliki tingkat dokumentasi sejarah yang sama seperti Shimapi. Sebagian detailnya berasal dari tradisi dan sumber mengenai Shokushin Butsu. Jadi kita tidak boleh menganggap semua bagian kisah tersebut sebagai fakta yang telah terbukti. Namun praktek Shokushin Butsu sendiri memang memiliki sejarah nyata di Jepang. Dan disinilah pertanyaannya menjadi menarik, teman-teman. Apakah mereka benar-benar ingin hidup selamanya atau sebelumnya mereka ingin mencapai sesuatu yang berbeda, sebuah keadaan spiritual yang mereka percaya melampaui kematian. Kita mungkin tidak pernah tahu seluruh jawabannya. Yang jelas manusia kembali mencoba melakukan sesuatu yang luar biasa, menolak batas tubuhnya sendiri, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke abad ke-20. Dunia telah berubah, alkimia perlahan ditinggalkan. Laboratorium menggantikan tungku para alkemis. Dan manusia mulai percaya bahwa mungkin ilmu pengetahuan bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh legenda. Namanya Alexander Bogdanov. Nah, dia adalah dokter, filsuf, pemikir, sekaligus ilmuwan Soviet. Bogdanov memiliki gagasan yang terdengar sangat aneh pada zamannya. Ia percaya bahwa pertukaran darah mungkin dapat memberikan efek peremajaan pada tubuh, bukan sekedar transfusi untuk menyelamatkan nyawa, tetapi pertukaran darah sebagai kemungkinan untuk memperbaiki kondisi tubuh, teman-teman. Bogdanov kemudian melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Ia menjalani transfusi berkali-kali. Menurut catatan sejarah, ia melakukan 11 transfusi darah, dan beberapa hal ia mengaku merasakan perubahan positif. Penglihatannya membaik, ia merasa lebih sehat, ia bahkan percaya tubuhnya mengalami proses peremajaan. Kemudian Bogdanov mendirikan lembaga penelitian transfusi darah di Moskwa. Eksperimen tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan transfusi darah Soviet. Tetapi pada tahun 1928, eksperimen terakhirnya berubah menjadi tragedi. Bogdanov melakukan transfusi lagi. Kali ini darah yang diterimanya ternyata membawa masalah serius, teman-teman. Ia kemudian jatuh sakit dan akhirnya Bogdanov meninggal. Ironinya hampir sama dengan Shimapi. Shimapi mencari umur panjang melalui ramuan. Bogdanov mencari peremajaan melalui darah. Keduanya percaya bahwa manusia mungkin bisa memperpanjang batas kehidupannya, dan keduanya akhirnya menemukan kematian dalam pencarian tersebut. Namun sekali lagi, teman-teman, kita harus membedakan fakta dari spekulasi. Bogdanov memang melakukan eksperimen transfusi terhadap dirinya sendiri. Ia memang percaya bahwa kemungkinan peremajaan, dan ia memang meninggal setelah eksperimen transfusi terakhirnya. Tetapi mengatakan bahwa ia sedang mencari keabadian secara literal akan terlalu jauh, teman-teman. Nah, lebih tepatnya jika kita menyebutnya sebagai pencarian umur panjang dan peremajaan tubuh. Dan justru itu yang membuat kisahnya menarik, karena untuk pertama kalinya manusia mencoba melawan penuaan dengan senjata modern, yaitu sains. Tetapi hasil akhirnya tetap sama ya, teman-teman, yaitu kematian ya. Nah, Shimapi hidup pada abad ke-4, Sojin dikaitkan dengan Jepang abad ke-11, Bogdanov hidup di abad ke-20. Mereka berasal dari zaman yang berbeda, keyakinannya berbeda, caranya juga berbeda, tetapi pertanyaan mereka hampir sama. Bisakah manusia mengalahkan kematian? Shimapi mencarinya dalam pil, Sojin melalui tubuh dan spiritualitas, Bogdanov melalui darah dan ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membuktikan bahwa manusia bisa menjadi abadi. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih menarik, teman-teman. Perhatikan bagaimana manusia terus mengulangi pola yang sama. Dulu kita mencari ramuan, kemudian kita mencari praktik spiritual, lalu kita mencari jawaban di laboratorium, dan sekarang manusia kembali membicarakan teknologi untuk memperpanjang usia. Mungkin sebenarnya manusia itu tidak takut pada kematian itu sendiri ya. Kita
takut kehilangan waktu sebenarnya teman-teman. Takut meninggalkan orang yang kita cintai, takut semua yang kita bangun suatu hari akan hilang. Dan mungkin itulah alasan manusia tidak pernah berhenti mencari keabadian. Bukan karena kita benar-benar ingin hidup selamanya ya, tetapi karena kita belum siap untuk berhenti hidup. Jadi teman-teman, 3 manusia mencoba melahkan kematian, yaitu si Mapi dengan pil, Sojin dengan keyakinan, Bogdanov dengan sains. Tapi pada akhirnya kematianlah yang tetap menang.